Bismillahirrahmanirrahim. Summa yunaduna, kemudian dipanggil. Aina, di mana? Fir'aunu, Fir'aun. Woi, di mana Fir'aun? Fayatuna, maka ia datang. Bihi, dengannya. Fayatuna, maka datang. Bihi, dengannya. Ala ra'sihi, di atas kepalanya Fir'aun, tajun, mahkota. Tetapi mahkota itu minan nari, dari api neraka. Fayastami'u, kemudian berkumpul indahu, di sampingnya Fir'aun, al-jabbaruna, orang-orang yang ketika menjadi pemimpin sewenang-wenang, wal mutakabbiruna, dan orang-orang yang takabbur, wa fir'auna, dan Fir'aun, wa fir'aunu, dan Fir'aun, quddamuhum, di depan mereka, yusaquna, mereka berjalan ila jahannama, menuju kepada neraka jahannam. Summa, kemudian yunaduna, dipanggil. Aina Qabilu, di mana Qabil bin Adam alaihissalam? Di mana Qabil bin Adam alaihissalam? Fayatuna, maka mereka datang bihi, kepadanya, kepada Qabil, wa ala unuqihi, dan di atas lehernya Qabil, salasilu, belenggu, minan nari, dari api neraka. Wa ala rijlaihi, dan pada kedua kakinya, aglalun, rantai, minan nari, dari api neraka. Fajastami'u, kemudian berkumpul indahu, bersama dengan Qabil bin Adam, jami'ul husadi, semua orang-orang yang senang hasud, semua orang-orang yang berbuat hasud, wal qatilina, dan orang-orang yang pernah membunuh zulman, dengan secara zalim. Wa Qabilu, dan Qabil, quddamuhum, di depan mereka, yusaquna, mereka berjalan ila jahannama, menuju kepada neraka jahannam. Summa, kemudian yunadi, dipanggil. Aina Ka'ab bin Ashraf, aina Ka'ab bin al-Ashraf, di mana Ka'ab bin al-Ashraf, Rasul Yahudi, pemimpinnya orang Yahudi. Wa ya'tuna, dan mereka datang bihi, dengannya, dengan mendatangi, datang kepada Ka'ab bin Ashraf, wa ala yadihi, dan pada tangannya, aghlalu, belenggu, aghlalu, belenggu atau rantai, minan nari, dari neraka. Fayajtami'u, maka berkumpul indahu, di sisi Ka'ab bin Ashraf, as-satiruna lil haqqi, as-satiruna, orang-orang yang menutupi lil haqqi, pada kebenaran. Wa Ka'ab bin Ashraf, wa Ka'ab bin Ashraf, dan Ka'ab bin Ashraf, quddamuhum, di depan mereka, yusaquna, mereka berjalan ila jahannama, sampai ke neraka jahannam. Summa, kemudian yunaduna, dipanggil. Aina Abu Jahlin, yunaduna, mereka memanggil, yaitu para malaikat. Aina Abu Jahlin bin Hisham, di mana Abu Jahal bin Hisham. Wa ya'tuna, dan mereka datang bihi, kepada Abu Jahal bin Hisham. Fayastami'u, kemudian berkumpul indahu, di sisi Abu Jahal bin Hisham, kullu man lam yu'minu bir rusuli,
kullu man tiap-tiap orang lam yu'minu yang tidak beriman birrusuli terhadap rasul-rasul Allah, walam yatasaddaq bihim dan tidak membenarkan bihim kepada rasul-rasul Allah. Wa Abu Jahlin dan Abu Jahal quddamuhum di depan mereka, yusaquna mereka berjalan ila jahannam menuju kepada neraka jahannam. Summa kemudian yunaduna mereka memanggil ainal Walid bin al-Mughirah, aina di mana al-Walidul Mughirah, Walid bin Mughirah. Fayatuna lalu mereka datang bihi dengannya. Fayajtami'u kemudian berkumpul indahu di sisi Walid bin Mughirah al-mutahaqqiruna al-muhtaqiruna, orang-orang yang menghinakan lil fuqara'i terhadap orang-orang fakir. Wal Walidu dan Walid bin Mughirah quddamuhum di depan mereka, yusaquna mereka berjalan ilan nari menuju kepada neraka. Summa kemudian yunaduna mereka memanggil aina Imrul Qaisi, di mana Imrul Qais. Wa ya'tuna dan mereka datang bihi dengan si Imrul Qais muswaddal wajhi dengan hitam wajahnya. Fayastami'u kemudian berkumpul indahu di sisi Imrul Qais asy-syu'ara'u yaitu para tukang syair, para biduan. Wa Imrul Qaisi dan Imrul Qais quddamuhum di depan mereka, yusaquna mereka berjalan ilan nari menuju kepada neraka. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala, yauma naj'u kulla unasin yauma naj'u kulla unasin bi imamihim. Yauma pada hari itu naj'u kami Allah memanggil kullu unasin tiap-tiap orang bi imamihim mengikuti kepada pemimpin-pemimpin mereka. Al-ayat. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini masih melanjutkan tafsir ayat yang lalu, yaitu tafsir berkaitan dengan fal yawma la tudlamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi Allah tidak mendolimi kepada makhluknya. Allah tidak berbuat dolim kepada makhluk manusia. Yang baik-baik diganjar dengan kebaikan, yang tidak baik mendapati ganjaran berupa siksaan. Yang lalu bahasannya adalah orang-orang baik mengikuti pemimpin-pemimpinnya masing-masing, dari Rasulullah, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, sampai cucunya Rasulullah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jadi nanti akan naik ke gerbongnya masing-masing. Besok di akhirat orang akan ngumpul dengan pemimpinnya dulu di saat ada di dunia. Kita di Mushola At-Taqwa pemimpinnya siapa? Pak Haji Humaydi. Nanti komandannya beliau. Kita ngikut sama beliau. Beliau ngajaknya kemana kira-kira? Orang mondar mandirnya musola, rumah mushola
pasti ngajaknya kepada kebaikan. Tapi kalau mundar mandirnya rumah, pasar, ya, pasar, rumah, pasar, itu kadang-kadang berbelok kepada hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau orang mundar mandirnya rumah masjid atau rumah musola masjid, kalaupun ke pasar ya rumah pasar masjid, ya masjid rumah pasar masjid, terus begitu, masih ada masjidnya, masih ada berjamaahnya, nanti itu tempat menjadi gerbong buat kita. Jadi gerbong kita nanti satu gerbong musola atau rumah. Penumpangnya siapa? Kita semua. Yang kasih komando siapa? Pak Haji Humaidi, yang suka woro-woro di grup, ayo malam Jumat ngaji, ayo malam Jumat pada ngaji, sering woro-woro, sering mengingatkan kepada kita. Nah terus begitu. Nah kalau kita menjadi penumpang di sini, maka kita pasti akan terbawa. Kalaupun pada saat itu kita belum kelihatan, kira-kira ditungguin nggak sama Pak Haji Humaidi? Ditungguin, nggak bakal ditinggal. Iya, pokoknya pintu at-taqwa dibuka, sampai masuk semua baru ditutup, baru jalan. Ya kayak kita ziarah, tur ziarah, ya. Tur ziarah ke mana? Ke Demak, satu bus berapa orang? 50 orang. Ya sudah, berangkat 50, pulang 50. Kurang satu, nggak bakal jalan. Waktu mau berangkat, sudah dikomandoi jam 7 tank berangkat di bis. Ada jam 7 yang belum sampai. Ditungguin apa ditinggal? Ditungguin sampai jalan. Nanti di tempat istirahat diumumkan, di tempat istirahat ada waktu maksimal 20 menit. Udah pada kencing, pada apa, pada jajan, ngopi, ngerokok, naik lagi. Ada 1-2 orang belum kelihatan, ditungguin apa ditinggal? Tungguin, Pak. Tungguin. Terus jalan lagi sampai di tempat. Ya. Mau masuk pada tempat acara. Ya. Mau ziarah ke makam Demak. Ada yang belum kelihatan, ditungguin apa ditinggal? Tungguin terus sampai selesai, makannya bareng, saling menunggu, sholat berjamaah bareng, sampai pulangnya begitu. Nah begitu pula orang-orang yang serombongan pasti ditungguin. Kalau misalnya tank jam 7 wayahnya jalan, ada orang yang belum datang tapi bukan serombongan, ditungguin apa ditinggal? Tinggal. Kalau ditungguin geblek. Iya. Ini siapa nih yang belum masuk? Si Anu, tungguin. Ya tungguin sampai kapan juga gak bakalan masuk. Kenapa? Karena dia tidak terdaftar. Ya. Orang dia bukan daftaran di kita, suruh tungguin. Ya. Tungguin jam 7, jam 8. Sampai maghrib juga itu orang kagak bakalan datang, karena memang tidak ada daftarannya, catatannya di bis ini gitu. Jadi hitungannya berapa ini? Sudah masuk semua, dihitung ulang sama Pak Haji Humaidi. Wah udah semua ini, ayo Ustaz, udah siap jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Masya Allah. Ya. Nah gambaran seperti ini besok di akhirat juga begitu. Di mahsyar orang saling menunggu, pada kelompoknya, kumpulannya masing-masing. Karena kata Allah jelas di sini, yauma nad'u kullu unasin bi imamihim. Hari itu kami mengundang, memanggil tiap-tiap manusia sesuai dengan kepala rombongannya masing-masing. Kepala rombongannya ini jalan, kepala rombongannya ini jalan terus.
dan semua melewati karena mau ke Madura melewati Suramadu. Kalau mau ke Madura melewati jembatan Suramadu, Surabaya Madura. Tapi di Pekalongan juga ada jembatan Suramadu, Surabaya Madukarang. Surabaya Madukarang, itu lewat jembatan itu. Nah itu semua jalan bareng, satu bus satu rombongan, jalan bareng. Nanti sampai di depan pintu surga. Diterangkan oleh Allah, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Wasiqa, dan digiring, dibawa alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, rabbahum, kepada Tuhan mereka, dibawa kemana? Ilal jannati, menuju ke surga, zumaron, dengan berkelompok-kelompok sesuai dengan komandannya masing-masing. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, nanti ketika mereka sudah sampai di depan pintu surga, lalu dibuka pintu surga terbuka, lalu kemudian penjaga surga mengatakan, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, sejahtera buat kalian, bahagia kalian, masuklah kalian semua ke dalam surga. Ya, maka mari kita cari teman sebanyak-banyaknya untuk bersama-sama masuk surga. Sampai-sampai kata Imam Jamaluddin Al-Qasimi, pengarang kitab Mau'izatul Mu'minin, kalau ada orang memusuhi kamu, orang menyakiti kamu, kemudian Allah membenci kepadanya gara-gara menyakiti kamu, maka kamu jangan nyumpahin dia. Jangan membenci dia gara-gara dia menyakiti kamu. Karena kalau Allah benci kepada dia, lalu kamu nyumpahin dia, yang tepuk tangan setan. Itu kata Imam Jamaluddin. Setan tepuk tangan karena orang ini dipastikan bakal masuk neraka. Sebab dibenci, dikutuk oleh Allah dan dibenci oleh orang yang disakiti. Lalu bagaimana jalannya supaya orang itu setan itu tidak bahagia, tidak senang? Maafkan dia dan doakan dia. Begitu Imam Jamaluddin ngajarin. Maafkan dia, doakan dia. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia ya Allah. Jangan kau sakiti ya Allah, sekalipun dia telah menyakiti aku. Karena Rasulullah ketika disakiti oleh orang-orang Taif, Rasulullah bukan mengutuk mereka, padahal giginya sampai tanggal, mulutnya berdarah-darah, tapi Rasulullah mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kita gigi tidak tanggal, mulut tidak berdarah-darah, cuman hati aja, ya, hati aja celong karena kita dijelek-jelekin sama orang lain. Biarinlah celong hati dikit, ya. Celong hati kita, besarkan hati kita dengan apa? Mendoakan orang itu. Kenapa? Sebab kita ingin bareng-bareng masuk surga. Kalau ada tetangga kita, teman kita masuk neraka, kita sedih apa enggak? Sedih, jangan, oh syukurin lu, dulu aja lu, gua nasihatin gak mau, gak begitu, sampai di sana sedih. Karena apa? Mestinya bareng-bareng ke surga, ternyata ada yang nyerangsang masuk ke dalam neraka.
akhlak Rasulullah seperti itu. Nah, nanti kalau semua orang-orang mukmin sudah masuk gerbongnya masing-masing, ya, lalu kemudian tahap kedua, apa kalau orang haji gelombang pertama sama gelombang kedua. Kalau gelombang pertama sudah selesai, orang-orang mukmin sudah naik gerbongnya masing-masing, sudah disupiri oleh supirnya masing-masing, tinggal nanti orang-orang kafir. Orang-orang kafir dikumpulkan bareng-bareng. Mula-mula yang dipanggil adalah Fir'aun. Masya Allah, ya. Karena Fir'aun ini manusia yang ya, luar biasa berbuat zalimnya, ya. Sudah mengaku sebagai Tuhan. Tukang sihirnya Fir'aun yang kalah dengan Nabi Musa itu dipotong tangan sama kakinya menyilang. Kalau tangan kanan dipotong sampai siku, ya, tangan kanan dipotong sampai siku, maka tangan kiri, kaki kiri dipotong sampai lutut. Bayangin Pak, gara-gara mempertahankan iman, ini tangan kanan, ya, tangan kanan lepas dan sampai siku, nanti tangan kiri lepas sampai lutut. Kalau tangan kiri yang dipotong sampai siku, maka kaki kanan yang dipotong sampai lutut. Semua begitu. Tapi karena sudah menemukan kebenaran lewat Nabi Allah Musa, mereka berbondong-bondong, tukang sihirnya Fir'aun mengikuti Nabi Musa, beriman kepada Allah. Sekalipun resikonya tangan buntung, kaki buntung, nggak ada urusan. Masya Allah. Ya, kayak orang-orang Palestina, saya dengar berita terakhir ini, ya, saudara-saudara kita orang-orang Palestina sudah ada berapa ribu yang ditahan di kerangkeng, dibuatkan kandang besi yang besar, ya. Kemudian kandang besi itu cuma dikasih tatakan papan triplek, ditempatkan di gurun yang panas, yang atasnya tidak dikasih atap. Masya Allah, sudah disamakan dengan binatang. Allah yal'an, semoga Allah mengutuk, ya, kaum apa itu orang-orang Zionis Israel. Amin ya Rabbal alamin. Karena kita nggak bisa nolongin apa-apa, ya, kita hanya bisa membantu doa. Mau nolongin berangkat perang ke sana nggak mungkin, ya. Satu-satunya jalan kita membantu dengan doa, karena doa itu silahul mu'min, pedangnya orang yang beriman. Gelombang kedua orang-orang kafir, ya. Pertama Fir'aun, karena Fir'aun ini manusia yang luar biasa jahatnya. Dia mengaku sebagai Tuhan, dia memotong silang tangan dan kaki para tukang sihir yang takluk tunduk beriman kepada Nabi Musa. Terus begitu dia melakukan kezaliman, kesewenang-wenangan. Dipanggil itu, aina Fir'aun? Fir'aun, di mana Fir'aun? Fir'aunnya datang unggul. Ya. Di atasnya ada tajun minan nar. Ada apa itu namanya, mahkota, bukan terbuat dari emas, inten, berlian, tapi terbuat dari api neraka. Terus siapa yang mengikuti dia? Al-Jabbarun, ya, orang-orang yang menjadi pemimpin dan ketika memimpin kesewenang-wenangan. Jabbar, bertindak sewenang-wenang, memungut jizyah, memungut pajak dengan seenaknya, mendolimi rakyatnya, kemudian tidak memberikan hak atas rakyatnya. Kewajiban-kewajiban sudah dikerjakan oleh rakyatnya, tapi haknya tidak diberikan oleh pemerintah.
oleh Al-Jabbarun, orang-orang yang bersifat kesewenang-wenangan. Mereka berkumpul di belakang Fir'aun. Siapa lagi? Al-Mutakabbirun, orang-orang yang sombong, ya. Punya jabatan dia sombong, punya kewenangan dia sombong. Dia menyombongkan diri karena merasa menjadi seorang pejabat, menganggap kecil kepada warga dan rakyatnya. Maka besok di akhirat dia berkumpul dengan Fir'aun, dipaksa naik kendaraannya Fir'aun. Kalau kendaraannya orang-orang beriman, di starter, digas, maju melesat sampai kepada surga. Kalau kendaraannya Fir'aun, ya, kata Fir'aun, dijalanin celaka, kata dijalanin juga celaka. Oh, di starter, digas, jalan, larinya kemana? Ila jahannam, masuk ke dalam neraka. Kalau sehari 2 hari, khalidina fiha, kekal selama-lamanya ada di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Maka kita hidup jangan sewenang-wenang. Jangan mentang-mentang kita punya kemampuan, punya kekuasaan, lalu kita menganggap enteng, kecil terhadap orang lain. Jangan. Kenapa? Besok akan ada karmanya. Besok akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya ilmu, jangan menyombongkan karena ilmu. Kita punya jabatan, jangan pula sombong sewenang-wenang oleh jabatannya. Kita punya harta, jangan pula sebab kita punya harta kita bersikap sewenang-wenang kepada orang lain. Besok akan ada balasannya. Itu yang pertama. Golongan yang kedua, siapa yang dipanggil Qabil? Qabil bin Adam alaihi salam. Salah apa Qabil? Ada yang tahu apa? Qabil salahnya apa? Membunuh saudaranya Habil gara-gara peyempuan, bukan peyem Bandung. Gara-gara peyem. Masya Allah. Dan orang yang mula-mula membunuh manusia adalah Qabil. Maka orang sesudahnya ketika membunuh orang lain tanpa hak, Qabil mendapati bagian dosa dari orang yang membunuh terhadap orang lain. Masya Allah. Hari ini ada pembunuhan, maka Qabil mendapati kiriman dosa. Ada pembunuhan lagi, Qabil mendapati kiriman dosa. Karena dia mencetak perbuatan buruk yang diikuti oleh orang lain. Sebab kata Nabi, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa orang berbuat kejahatan, ya, dia mendapati sanksi dari Allah atas kejahatan itu. Apabila orang lain mengikuti kejahatan dia, maka dia mendapati bagian dosa kejahatan itu sampai hari kiamat. Perhatikan, bertambah lagi. Begitu pula orang berbuat baik. Siapa yang mula-mula ngajak ngaji malam Jumat? Mungkin orangnya sudah meninggal dunia. Kita sebagai generasi penerus, atau mungkin kita yang menggerakkan. Nanti sesudah kita ada generasi penerusnya. Harapan kita seperti itu. Nah, itu namanya sanna sunnatan hasanatan. Orang melakukan perbuatan baik. Kebaikan kita diikuti oleh orang lain, maka kita mendapati bagian pahala. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan perbuatan baik, perbuatan baiknya diikuti oleh orang lain, maka dia mendapati pahala kebaikan dirinya dan pahala kebaikan orang-orang yang mengikutinya. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kalau begitu, siapa orang yang paling banyak memperoleh kebaikan? Adalah Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sebagai orang yang pertama melaksanakan nilai-nilai kebaikan. Sudah Qabil, yang di belakang Qabil siapa? Orang-orang yang senang hasud, orang yang senang menghasut, orang yang membunuh secara zalim. Berangkat kemana? Ila jahannam. Sesudah itu dipanggil namanya Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini pemimpin Yahudi, termasuk orang musyrik. Orangnya ganteng, Pak. Ganteng, gagah, tinggi, besar. Itu Ka'ab bin Ashraf. Tetapi tiada hari tanpa menghina Rasulullah. Muhammad ngaku-ngaku sebagai nabi. Gak ada nabi orang Arab. Nabi dari dulu juga keturunan kami Bani Israel. Keturunan kami orang Yahudi. Gak ada nabi dari orang Arab. Itu kata Ka'ab bin Ashraf. Terus begitu menghina terus kepada Rasulullah sampai matinya. Dia mati dalam keadaan kafir. Maka orang-orang yang mereka itu melakukan perbuatan menutupi kebaikan yang mestinya digerakkan menjadi nilai, ditutup-tutupi. Jadi talbisul haqqa bil batil wa taktubul haqqa. Quran dikatakan lima talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Kenapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, bahkan menutupi yang hak dan mendohirkan yang batil? Orang yang hidupnya mencampur adukan kebenaran dan kebatilan nanti akan kumpul bersama dengan Ka'ab bin Ashraf. Jalan kemana? Ke neraka jahanam. Dipanggil lagi siapa? Abu Jahal. Abu Jahal bin Hisham. Namanya aja Abu Jahal, bapaknya bodoh. Orang yang tidak pernah beriman kepada Nabi, bahkan memusuhi Nabi. Tapi anehnya Abu Jahal sekalipun tidak beriman kepada Nabi, bahkan memusuhi Nabi, kalau malam udah sepi orang, dia mengendap-endap di belakang rumah Rasulullah, hanya ingin dengar Rasulullah baca Al-Quran. Aneh. Orang benci, orang kesel, orang marah, tapi ingin dengar Rasulullah baca Al-Quran. Karena Al-Quran kalau dibaca itu adem. Abu Jahal dempet-dempet dekat rumahnya Rasulullah. Orang musyrik yang lain, orang kafir yang lain dempet-dempet ke rumah Rasulullah. Ntar begitu Rasulullah selesai baca Quran, Shadaqallahul Adzim misalnya, mereka jalan pulang. Begitu jalan pulang, amrokan sama teman-temannya. Nah, lu dari mana? Dari situ, pojokan situ. Ngapain? Dengerin Muhammad baca Quran. Aneh kan? Lalu sama, kalau begitu kita sama dong. Iya, memang itu bacaan Quran enak, indah. Ya udah, kita tos aja, tos. Diem-diem aja. Iya, ntar tiap malam kita kesini, tapi jangan ada orang lain yang aneh. Masya Allah. Nah itu Abu Jahal. Ya, Abu Jahal sampai matinya itu dibunuh oleh dua anak remaja yang ikut memaksa ikut berangkat perang jihad di jalan Allah. Akhirnya Abu Jahal mati. Abu Jahal mati. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul Allah Nabi Muhammad, dan tidak membenarkan ajaran agama Islam,
mereka akan berkumpul bersama dengan Abu Jahal. Sampai kemana? Ila jahannam, sampai ke neraka jahanam. Dipanggil lagi namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini Pak, anaknya 12, selusin. 12-12-nya laki-laki semua. Makanya Walid bin Mughirah itu selalu menghina Rasulullah. Muhammad huwa al-abtar. Muhammad huwa al-abtar. Muhammad cemen, putus dia, nggak punya anak laki-laki. Nah kayak saya, anak laki-laki 12, bangga dia bangga. Muhammad putus karena nggak punya ahli waris laki-laki. Maka kemudian Allah membalikkan. Justru yang putus adalah Walid bin Mughirah. Putus, tidak nyambung nilai pahala oleh anak-anaknya, karena ke-12 anaknya seluruhnya masuk Islam, sementara dia sampai mati tidak masuk. Siapa yang putus? Maka Allah menyebutkan inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya yang memusuhi kamu itulah dia yang putus, tidak ada nilai kebaikan di sisi Allah. Di antaranya adalah Khalid bin Walid, panglima perang kesayangan Rasulullah. Itu putra dari Walid bin Mughirah. Maka orang-orang yang menghina kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang mengecilkan ajaran agama Islam, mereka akan berkumpul bersama-sama dengan Walid bin Mughirah, berangkat bersama. Kemana? Ilannar. Kendaraannya di starter, digas, jalannya menuju kepada. Kemudian ada Imru'ul Qais. Imru'ul Qais atau Imri'ul Qais. Dia ini penyanyi dan tukang bikin dendang lagu. Apa dengan dendang lagu itu? Pencipta lagu. Pendendang lagu, pencipta lagu, namanya Imri'ul Qais. Kalau sudah lagu dia, syair dia dinyanyikan oleh biduan, biduannya pakaiannya itu yang melekat yang memalukan saja, lalu kemudian memutarkan badannya, meliuk-liuk di atas panggung, semua orang terkesima. Untung aja kita tidak hidup pada zaman itu, Pak. Kalau kita hidup zaman itu, ikut juga kali. Bagaimana dengan ikut? Perempuan putih, cakep, bening, pakaiannya begitu doang, joget muter-muter di atas panggung. Bagaimana kita kegagil? Ya Allah, untung kita nggak ketemu yang begitu. Tapi sekarang ada nggak kira-kira? Nggak ada. Sini nggak ada, sono-sono ada. Sono-sono ada. Kenapa kita nggak ngikut? Nggak punya duit. Untung kita nggak punya duit. Coba kalau kita punya duit, malam Jumat kayak begini, sono tempat hingar-bingar, yang musiknya jus, yang lampunya terlap-kelip muter-muter itu. Kalau usah tahu ya, lihat di TV film. Ya Allah, itu pasti pada punya duit yang kesana. Maka kita bersyukur juga nggak punya duit, jadi nggak sampai ke sono. Ya Allah. Itu penyanyi, penyair, tukang joget, apalagi joget zaman sekarang, joget apa namanya? Kalau dulu ada joget patah-patah, ada joget ngecor, ada joget ngebor. Sekarang joget apa? Joget balik kali. Mereka akan berkumpul bersama-sama dengan Imri'ul Qais, masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata anak muda, wah seneng dong kumpul sama biduan cantik-cantik. Ya, cantik itu saat di dunia
dunia juga cantik karena mau tampil, ya. Selesai tampil dibrojotin juga, ya kalau ada cantik-cantiknya. Cantik itu kan karena ditampil-tampil itu, ya mukanya, pipinya. Begitu turun dibrojotin, besok pagi udah gak ada cantik-cantiknya lagi. Ya Allah. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Allah menyebutkan dengan singkat, yaitu yauma nad'u kullu unasin biimami. Hari itu kami akan mengundang tiap manusia sesuai dengan pemimpinnya masing-masing. Pemimpin yang dimaksud siapa? Adalah pemimpin kumpulan di dunia. Senangnya di mana? Senangnya sama siapa? Kumpulannya sama siapa? Kata Rasulullah, almar'u ma'a man ahabba yaumil qiyamah. Manusia itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan dengan orang yang disenangi pada saat di dunia. Kalau di dunia kita senang ulama, senang orang-orang soleh, senang orang-orang baik, insya Allah besok di akhirat kumpulan kita bersama dengan orang-orang soleh. Orang soleh itu hasuna ulaika rafiqa, teman yang baik. Kita ini kan setiap doa kalau tarawih atau witir itu ada doa ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ya Allah, kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang telah Kau berikan nikmat atas mereka, yaitu para nabi, para rasul, para syuhada, para shalih. Mereka itu hasuna ulaika rafiqa, teman-teman yang baik. Berarti ada teman baik, ada teman tidak baik. Ada teman baik, ada teman buruk. Nah, kita dengan siapa harus berteman? Kalau besok di akhirat ingin selamat, bertemanlah dengan orang-orang baik. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.